Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Allah yang senantiasa melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat karunia, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Salam dan salawat juga senantiasa kita kirimkan, kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dan insya Allah syafaatnya senantiasa tercurah kepada kita semua, dan kita termasuk umat Rasulullah yang nanti di akhirat mendapatkan pengakuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita membahas terkait dengan konsumsi dalam ekonomi Islam, di mana kita ketahui bahwa setiap hari kita membuat sejumlah keputusan mengenai bagaimana kita mengalokasikan sumber daya untuk kemudian memenuhi berbagai kebutuhan kita. Karena manusia itu punya kebutuhan dan harus dipenuhi. Misalnya saja kita harus memilih misalnya penggunaan waktu pada saat kita bangun tidur, apakah kita makan pagi atau membaca koran atau menonton televisi. Ada pilihan-pilihan dalam keputusan ekonomi. Kemudian kita juga harus memilih penggunaan uang yang kita miliki untuk membeli barang dan jasa yang kemudian menjadi kebutuhan kita. Dalam menentukan pilihan ini, kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan, preferensi, dan ketersediaan sumber daya. Sehingga tujuan konsumen adalah untuk mencari kepuasan tertinggi, atau kalau dalam Islam adalah maslahah dan keberkahan dalam melakukan konsumsi. Batasan dalam konsumsi ini hanyalah kemampuan anggaran, karena kita dibatasi oleh anggaran yang ada. Sehingga untuk mencapai kepuasan itu perlu anggaran untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi keputusan seseorang untuk memilih alokasi sumber daya yang kemudian melahirkan fungsi permintaan dalam ekonomi. Jadi kalau dalam ekonomi konvensional, konsumen itu diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh utility atau kepuasan dalam kegiatan konsumsinya. Jadi utility ini secara bahasa berarti berguna, atau biasa diartikan membantu atau menguntungkan. Jadi sesuatu yang tidak dianggap berguna, tidak membantu dan tidak menguntungkan, itu tidak menjadi bagian dari tujuan konsumsi dalam konvensional. Jadi dalam konteks ekonomi, bahwa utilitas ini dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seseorang konsumen ketika mengkonsumsi sebuah barang. Jadi kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa tertolong dari suatu kesulitan karena mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi karena adanya rasa inilah kemudian maka seringkali utilitas ini dimaknai sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan oleh seseorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Jadi kepuasan dan utilitas ini adalah sesuatu yang dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan itu adalah akibat dari ditimbulkan dari utilitas itu sendiri. Jadi jika kita menggunakan teori konvensional yang sudah mungkin kita pelajari juga di semester sebelumnya, bahwa konsumen itu diasumsikan selalu menginginkan tingkat kepuasan tertinggi atau maksimal utility. Konsumen akan memilih mengkonsumsi barang A atau barang B tergantung pada tingkat kepuasan yang diberikan oleh kedua barang tersebut.
Jadi ia akan memilih barang A jika memberikan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan barang B. Demikian juga sebaliknya. Jadi masalah selanjutnya adalah mungkinkah mengkonsumsi barang tersebut, ini yang menjadi pertanyaan mendasar. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, eh, dia akan melihat anggaran atau kemampuan yang dia miliki. Kalau misalnya ternyata dalam melakukan konsumsi itu dana yang dia miliki memadai, maka ia akan membeli barang tersebut. Jika tidak, maka ia akan maka dia akan menunda untuk melakukan pembelian barang tersebut. Jadi kemungkinan ia akan mengalokasikan anggarannya untuk membeli barang lain yang kemudian dianggap memberikan kepuasan yang maksimal tetapi terjangkau dengan anggaran. Inilah yang kemudian menimbulkan pilihan-pilihan dalam ekonomi terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi karena keterbatasan anggaran yang dimiliki, keterbatasan kemampuan manusia, sedangkan kebutuhannya dan keinginannya tidak terbatas. Jadi jika kita cermati lebih jauh, maka setidaknya terdapat dua hal yang penting untuk dikritisi atau dikaji. Pertama adalah tujuan konsumen ini adalah untuk mencari kepuasan tertinggi ini. Tentunya bahwa penentuan barang dan jasa untuk kemudian dikonsumsi didasarkan pada kriteria kepuasan atau utility. Jadi beberapa pertanyaan yang dapat diajukan adalah bahwa apakah barang yang memuaskan itu selalu identik dengan barang yang membawa manfaat atau kebaikan? Atau tidak? Yang kedua adalah bahwa batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran. Kenapa? Bahwa kemampuan anggaran ini sekali lagi terbatas dimiliki oleh manusia karena memang kemampuan manusia itu sendiri adalah terbatas. Jadi sepanjang terdapat anggaran atau dana yang dimiliki oleh konsumen untuk membeli barang dan jasa, maka ia akan melakukan konsumsi terhadap barang dan jasa yang diinginkan. Dengan kata lain, sepanjang dia memiliki pendapatan, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk melakukan konsumsi terhadap barang yang diinginkan. Nah, sikap seperti ini jelas akan menafikan pertimbangan lain bahwa ada kepentingan orang lain atau pertimbangan aspek lain dalam Islam, misalnya aspek kehalalan suatu barang, karena motifnya adalah hanya mencari kepuasan itu sendiri. Nah, perilaku konsumsi seperti ini tentunya tidak diterima begitu saja dalam perspektif ekonomi Islam, karena konsumsi dalam Islam selalu berpedoman pada syariat ajaran Islam. Di dalam ajaran yang penting berkaitan dengan konsumsi, misalnya perlunya seorang konsumen untuk memperhatikan orang lain. Dalam hadis disampaikan bahwa seorang muslim itu wajib membagi makanan dan yang dimasaknya kepada tetangganya yang merasakan bau dari masakan tersebut. Jadi juga seorang muslim itu diharamkan hidup dalam serba berkelebihan sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan. Jadi dia kenyang tetapi sementara ada tetangganya yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Hal ini adalah tujuan dari konsumsi Islam atau tujuan konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam, di mana seorang muslim akan lebih mempertimbangkan maslahah daripada utilitas ini. Jadi maslahah dan keberkahan menjadi bagian pertimbangan dari konsumsi seorang muslim. Bukan hanya tujuan utility saja untuk mendapat kepuasan, tetapi masalah itu jauh lebih daripada kepuasan itu sendiri. Maksudnya manfaatnya jauh lebih berkah daripada kepuasan itu sendiri. Jadi sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa untuk mencapai kemaslahatan atau kesejahteraan ini itu ada magasyidus syariah, tidak bisa lepas dari tujuan dari syariat itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan minggu lalu. Jadi
kita dalam membahas ini nanti akan mensandingkan antara konsumsi yang sudah pernah kita pelajari di ekonomi mikro konvensional, kita coba bandingkan dengan ekonomi mikro Islam dalam melakukan konsumsi. Jadi konsep maslahah terutama mengenai perbedaan antara utility ini, kandungan maslahah dan bagaimana cara konsumen dalam melakukan identifikasi terhadap suatu barang yang akan dikonsumsi. Apakah itu sumbernya halal, prosesnya halal, dan tujuannya juga sudah sesuai dengan ajaran Islam. Jadi pembahasan ini kita akan membahas bagaimana masalah konsumen itu kemudian diformulasikan. Nah, nanti juga kita akan membahas bagaimana perilaku konsumen dengan berbagai latar belakang terhadap kemaslahan itu sendiri. Jadi bagaimana seorang konsumen melakukan permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, dalam rumus ini itu di sini bahwa Y sama dengan C tambah X. Y itu adalah pendapatan, C itu adalah sama dengan konsumsi, dan S itu sama dengan saving atau tabungan. Bahwa setiap orang yang melakukan konsumsi pasti memiliki pendapatan, karena pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan saving. Namun kalau dalam perspektif Islam bahwa Y sama dengan konsumsi, dalam hal ini konsumsi bukan hanya memenuhi kebutuhan individual, tetapi melakukan sedekah, infak, dan zakat. Dan setelah itu kelebihan dari itu kemudian dilakukan untuk ditabung. Kemudian bahwa utility ini adalah manfaat yang diperoleh karena melakukan konsumsi terhadap suatu barang. Jadi manfaat yang diperoleh karena melakukan konsumsi terhadap suatu barang. Nah, dalam perspektif ekonomi konvensional bahwa utilitas atau manfaat dalam mengkonsumsi suatu barang ini bisa diukur melalui suatu teori, yaitu teori kardinal yang menyatakan bahwa kegunaan itu dapat dihitung secara nominal. Dan yang kedua yaitu teori ordinal yang menyatakan bahwa kegunaan tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan. Jadi dalam teori kardinal ini menyatakan bahwa kegunaan itu dapat dihitung secara nominal. Sebagaimana menghitung berat dengan gram atau kilogram, panjang dengan sentimeter atau meter. Sedangkan satuan ukur kegunaan utility adalah util atau kepuasan itu sendiri. Jadi kepuasan untuk mengkonsumsi suatu barang berdasarkan perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan. Jadi nilai kegunaan yang diperoleh dari konsumsi disebut dengan utilitas total. Jadi tambahan kegunaan dari penambahan satu unit barang yang dikonsumsi disebut sebagai utilitas marginal. Jadi total uang yang harus dikeluarkan untuk melakukan konsumsi adalah jumlah unit barang dikalikan per unit untuk setiap unit tambahan konsumsi. Dan tambahan biaya yang harus dikeluarkan sama dengan harga barang per unitnya. Jadi misalnya dalam hal ini, contoh dalam hal ini adalah utilitas total dan utilitas marginal dalam melakukan konsumsi baju. Misalnya Ahmad ingin membeli baju yang harga per helainya adalah 25.000. Berapa buah baju yang akan dikonsumsi? Dan untuk menjawabnya kita harus tahu dahulu bahwa nilai baju itu bagi Ahmad yang diasumsikan setara dengan rupiah, jadi 25.000. Jadi setiap penambahan unit ini bertambah 25.000. Jadi
kita bisa melihat tabel ini bahwa setiap harga baju per helainya itu adalah 25.000 yang ingin dibeli oleh Ahmad. Kemudian jumlah baju yang dikonsumsi itu sampai 8. Kemudian uang yang harus dikeluarkan itu setiap penambahan barang Ahmad harus mengeluarkan biaya uang itu sebesar 25.000, dan kegunaan total yang didapatkan oleh Ahmad itu 50.000 sampai seterusnya. Tambahan kegunaan marginal utility, ini setiap penambahan setiap satu unit barang itu akan bertambah dan akan sampai pada titik maksimal dan sampai pada titik titik jenuh. Jadi prinsip ini sebenarnya berlaku untuk semua barang, sehingga konsumen akan mencapai kepuasan maksimal pada saat marginal utility dan harga tertentu. Kalau kita melihat di tabel ini bahwa Ahmad ini akan mencapai kepuasan itu pada tingkat ketika dia mengkonsumsi 5 lembar baju atau 5 helai baju. Karena di sini kita melihat ini, mohon maaf ini tabelnya ada kesalahan, seharusnya di situ bukan 25.000. Jadi yang marginal utility-nya, mohon maaf ini ada kesalahan di situ. Jadi ini kalau kita asumsikan dalam ini pembahasan ini sudah dipelajari di ekonomi konvensional, bahwa Ahmad baju pertama nilai gunanya itu jauh lebih besar dibandingkan uang yang harus dikeluarkan. Hanya dengan 25.000 dia memperoleh kegunaan 50 util. Karenanya dia mau menambah konsumsi bajunya. Baju yang kedua memberi tambahan kegunaan marginal utility lebih besar daripada yang pertama, yaitu 75.000 util. Berarti kegunaan total menjadi 125 util. Dia pun Ahmad ini menambah konsumsi baju itu menjadi 3 helai, yang memberinya total utility itu 185 util, dan marginal utility-nya adalah 60.000. Ini mohon maaf ini ada kesalahan di situ. Walaupun telah terjadi penurunan marginal utility, di sini hukum penambahan manfaat yang makin menurun telah terjadi. Tetapi tetap lebih menguntungkan seandainya Ahmad terus menambah konsumsi bajunya, maka setelah baju kelima penambahan konsumsi tidak akan menambah total utility, bahkan dapat menurunkan total utility kalau kita melihat tabel ini, karena marginal utility itu sudah sampai pada tahap negatif. Jadi pergerakan angka-angka dalam tabel ini dapat diterjemahkan dalam bentuk grafik sebenarnya, yang dimana kurva ini menggambarkan adalah kurva utilitas total dan utilitas marginal. Jadi bahwa sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa Ahmad akan berhenti mengkonsumsi pada baju yang kelima jika ia telah menambah jumlah baju yang dikonsumsi. Tindakan itu bukan saja tidak menambah total utility, bahkan menguranginya. Ahmad berhenti mengkonsumsi pada harga baju 25.000, sama dengan nilai utilitas marginal yaitu 25 util. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dalam pengukuran utilitas dalam melakukan konsumsi dalam ekonomi konvensional itu sangat dominan terhadap utilitas atau kepuasan dalam melakukan suatu konsumsi. Dan yang kedua, dalam mengukur tingkat kepuasan konsumen itu bisa diukur dengan teori ordinal. Teori ordinal ini menyatakan bahwa kegunaan tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan. Ini ada 2 pengukuran yang dilakukan dalam mengukur kepuasan versi ekonomi konvensional, bahwa menurut teori ordinal ini bahwa kegunaan tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan. Misalnya ketika menilai kecantikan atau kepandaian seseorang,
untuk menjelaskan pendapatnya teori ordinal kemudian menggunakan kurva indiferensi. Jadi kurva indiferensi ini adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Suatu kurva indiferen atau sekumpulan kurva indiferen ini disebut theta indifference yang dihadapi oleh hanya seorang konsumen. Misalnya ini contoh yang saya masukkan di sini adalah makan bakso dan makan sate. Dia memberi tingkat kepuasan yang sama karena kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan ini dalam melakukan keputusan ekonomi atau keputusan konsumsi ekonomi, karena pendapatan kita terbatas tadi dan kita perlu untuk melakukan alokasi terhadap pendapatan itu dalam melakukan konsumsi, maka kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan ini. Bahwa kalau kita misalnya makan bakso, maka kita akan mengorbankan makan sate misalnya. Jadi di sini dalam tabel ini dijelaskan bahwa ketika misalnya dalam per bulan kita memakan bakso 25 kali, maka kita akan mengorbankan makan sate. Otomatis porsi sate itu akan berkurang hanya 4 porsi. Tetapi ketika kita mengurangi makan bakso menjadi 20 kali, maka makan sate itu bisa naik porsinya menjadi 8 porsi. Begitu juga ketika terus dikurangi menjadi 10 kali makan bakso, makan sate itu juga 10 porsi. Jadi kalau misalnya makan bakso per mangkok per bulannya 5 kali, maka kita bisa memakan sate itu 20 porsi per bulannya. Begitu ketika sampai kepada titik 4 kali dalam per bulan itu, maka kita bisa makan sate 25 porsi. Jadi di sini dalam mengukur kepuasan ini ada dua teori yang digunakan. Jadi pengorbanan dalam melakukan konsumsi terhadap pilihan-pilihan ekonomi yang dilakukan oleh seorang konsumen. Nah, sementara kalau kita melihat dalam Islam bahwa maslahah itu masuk dalam konsumsi, bahwa bukan hanya utility kepuasan itu, tapi maslahah dari konsumsi yang halal dengan niat ibadah. Boleh jadi misalnya seseorang melakukan konsumsi tetapi bukan karena niat ibadah, maka tidak ada nilai pahalanya. Sehingga dalam Islam kita mesti meyakini sebagaimana penjelasan awal bahwa nilai-nilai ketauhidan itu harus masuk dalam ekonomi Islam sebagai landasan dari ekonomi Islam. Yang pertama bahwa ketika misalnya kita melakukan kegiatan ekonomi, dalam hal ini kegiatan konsumsi, misalnya kegiatan ekonomi itu 1 kali dilakukan, maka manfaat yang dirasakan adalah 40 pahala per unitnya. Misalnya katakanlah 1 kali kegiatan itu satunya hanya asumsi saja, maka total pahalanya adalah 1. Berkah yang didapatkan adalah 40 dan masalah yang didapatkan adalah 80. Nah, perlu juga jelaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan berkah ini adalah atau barakah berasal dari bahasa Arab, itu adalah barakatun, yang memiliki makna kearifan atau keberuntungan yang sifatnya spiritual yang diberikan oleh Allah kepada ciptaannya yang dikehendaki. Kebaikan, atau biasa diartikan bahwa berkah ini adalah kebaikan lebih yang diakibatkan dari setiap kegiatan. Jadi untuk mewujudkan berkah dalam kehidupan ini, seorang muslim harus mencoba untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan dengan cara melaksanakan amal kebaikan, beribadah, membantu orang lain, dan berusaha mengikuti perintah-perintahnya. Dan juga harus berupaya untuk semakin mendekatkan hubungan secara personal kepada Tuhannya melalui zikir, melalui ibadah-ibadah yang
bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi berkah dalam konsumsi ini itu dimasukkan dalam konsumsi, karena boleh jadi misalnya seseorang melakukan konsumsi tetapi tidak berkah, boleh jadi konsumsi itu menjadi bermudarat kepada dirinya karena tidak dilandasi oleh halalan thayyiban dalam melakukan konsumsi, mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thayyib terhadap diri terhadap tubuh. Jadi boleh jadi makanan itu halal tetapi tidak thayyib. Jadi misalnya orang punya penyakit kolesterol misalnya, sebenarnya misalnya daging kambing itu sebenarnya halal, disembelih dengan cara yang halal, dipelihara dengan cara yang halal, tapi tidak bisa dikonsumsi oleh orang yang berpenyakit ini kolesterol, karena boleh jadi dia tekanannya menjadi tinggi. Karena itu dia tidak thayyib bagi dirinya. Sehingga dalam Islam bahwa melakukan konsumsi itu perlu halalan thayyibah untuk mendapatkan keberkahan ini. Atau misalnya keberkahan ini ketika makanan itu berkah ketika misalnya makanan yang seharusnya dimakan oleh satu orang atau dua orang tetapi bisa dimakan oleh 3 orang atau 4 orang atau bahkan lebih. Itu adalah makanan yang berkah. Makanan yang tidak berkah adalah makanan yang seharusnya bisa dimakan oleh 5 orang tetapi dimakan oleh 1 orang. Itu tidak berkah namanya, karena tidak memberikan manfaat kepada yang lain. Jadi kepuasan dalam ekonomi Islam, kepuasan konsumsi dalam ekonomi Islam bukan hanya sifatnya kepuasan individual atau sifatnya hanya kepuasan material, tetapi ada kepuasan spiritual. Inilah yang kemudian menjadi pembeda mendasar antara konsumsi dalam ekonomi Islam dan konsumsi dalam ekonomi konvensional, bahwa ada nilai-nilai yang lain yang dimasukkan di situ, bukan hanya mengejar kepuasan material saja, karena manusia ini kan terdiri dari material dan spiritual, bahwa ada kepuasan yang lain, ada maslahah, ada berkah yang didapatkan dari satu konsumsi itu. Nah, kembali di sini di tabel ini bahwa ketika frekuensi kegiatan itu terus ditingkatkan, maka manfaat yang dirasakan juga akan semakin bertambah. Begitu juga pahalanya kan ini dari satu tambah satu menjadi 2. Ini hanya sebuah asumsi saja, bahwa kita harus meyakini bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan, aktivitas ekonomi, aktivitas muamalah itu dengan niat ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala dan ganjarannya itu akan diterima nanti di akhirat, bukan di dunia ini. Jadi ad-dunya masyarul akhirat, dunia ini adalah ladang untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Kalau kita menanam kebaikan, maka kebaikan juga yang kita dapatkan, misalnya pahala, maka kita akan mendapatkan pahala itu nanti, kebaikan dari pahala itu nanti di hari kemudian. Begitu juga dengan keberkahan ini, itu akan terus bertambah kita ketika melakukan kegiatan aktivitas ekonomi yang dilandasi dengan niat ibadah. Begitu juga nilai kemaslahatannya, nilai kemaslahatan ini bukan hanya terhadap dirinya tetapi terhadap orang lain. Makanya tadi konsumsi itu pendapatan itu bukan hanya kemudian dikonsumsi kemudian setelah tidak tidak habis dikonsumsi kemudian di saving atau dilakukan investasi, bukan itu, tetapi pendapatan itu mesti ada harus mempertimbangkan yang lain, bahwa kita harta yang kita miliki itu bukan hanya pendapatan yang kita miliki, bukan hanya milik kita secara pribadi, tetapi ada hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan. Misalnya kita wajib mengeluarkan zakat ketika sampai nisab dan haul. Kita harus mengeluarkan sedekah kepada orang lain, fakir miskin, yang baik itu yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Begitu juga kita harus mengeluarkan infak. Nah, inilah hal ini tidak dimasukkan dalam ekonomi konvensional. Dia murni pendapatan itu dikonsumsi, ketika tidak habis dikonsumsi maka harus ditabung. Sehingga nilai keberkahan dan nilai kemaslahatan ini tidak masuk dalam kajian ekonomi konvensional. Kemudian Al-Ghazali, seorang tokoh yang pertama kali mempopulerkan yang fungsi kemaslahatan dan kesejahteraan ini, bahwa utilitas dalam utilitas menurut
menurut Al-Ghazali ini bahwa jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten dia dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya agama akan hancur karena kehidupan dunia adalah persiapan bagi kehidupan akhirat. Artinya Al-Ghazali di sini mau menyampaikan bahwa kesejahteraan dalam ekonomi itu penting. Kesejahteraan dalam ekonomi itu penting dengan cara bekerja untuk kehidupan dunia. Tetapi kehidupan dunia ini adalah sebagai persiapan kita untuk menuju kehidupan akhirat. Jadi Al-Ghazali ini adalah seorang ulama besar yang lahir pada tahun kurang lebih 450 tahun 450 Hijriah atau sekitar 1058 Masehi. Dia telah banyak memberikan sumbangan pemikiran yang besar, begitu juga dalam hal ekonomi, seperti yang sudah dibahas juga sebelumnya bahwa polusi pasar menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Jadi sebuah tema yang menjadi pangkal tolak sepanjang karya-karyanya adalah konsep maslahat ini, konsep kemaslahatan atau kesejahteraan sosial atau utilitas, kebaikan bersama. Jadi sebuah konsep yang mencakup semua urusan manusia, baik urusan ekonomi maupun urusan lainnya, yang kemudian membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat, yang sesungguhnya seorang penulis menyatakan bahwa Al-Ghazali itu sebenarnya sudah menemukan sebuah konsep tentang fungsi kesejahteraan sosial yang kemudian susah untuk kemudian diruntuhkan, yang telah dirindukan oleh ekonomi modern. Dalam hal ini bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial, Imam Al-Ghazali itu mengelompokkan dan mengidentifikasikan semua masalah yang baik berupa masalah, utilitas, manfaat maupun mafazid, disutilitas atau kerusakan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Jadi selanjutnya ia mendefinisikan fungsi sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial. Jadi menurut Al-Ghazali bahwa kesejahteraan atau kemaslahatan ini dari suatu masyarakat tergantung kepada bagaimana dia memelihara 5 unsur pokok itu, yaitu memelihara agama, memelihara hidup, jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, memelihara keluarga, memelihara intelek dan akal. Jadi aspek ekonomi dan fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki individu dan sosial itu Al-Ghazali merumuskan tripartit yang meliputi kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiat, dan kemewahan atau tahziniyat. Jadi Al-Ghazali memandang bahwa perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial fardu kifayah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jika hal-hal ini tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia ini akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Dan ia bersikeras dalam hal ini bahwa pencarian hal-hal ini harus dilakukan secara efisien, karena perbuatan demikian merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya Al-Ghazali itu melakukan identifikasi 3 alasan mengapa seseorang itu harus melakukan aktivitas ekonomi selain untuk melakukan konsumsi, adalah untuk melakukan kesejahteraan terhadap diri dan keluarganya. Jadi selain untuk memenuhi kebutuhannya dalam konsumsi, dalam hal ini sandang, pangan, dan papan, seseorang itu harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan itu untuk mensejahterakan keluarganya dan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dia harus punya motivasi bekerja
untuk kemudian bisa membantu orang lain, yang membutuhkan. Jadi selain memenuhi kebutuhan itu, pendapatan itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan, dalam hal ini konsumsi, untuk mencapai kepuasan. Seseorang juga harus mempertimbangkan terkait dengan kesejahteraan, baik itu kesejahteraan dirinya, kesejahteraan keluarganya, dan kesejahteraan masyarakatnya atau kesejahteraan lingkungan sekitarnya. Jadi oleh karena itu, seandainya misalnya kehidupan subsistem atau kehidupan yang dimana orang hanya hidup monoton, hanya memenuhi kebutuhannya, tetapi tidak mempertimbangkan tidak mempertimbangkan orang lain dalam setiap aktivitas ekonominya, maka aktivitasnya menjadi tidak berkah dalam ekonomi Islam. Jadi Al-Ghazali memandang bahwa manusia itu sebenarnya bersifat mazimizer. Manusia itu selalu ingin lebih. Ia tapi dalam hal ini Al-Ghazali tidak mengutuk itu, bahwa kecenderungan seseorang terhadap sesuatu itu dalam hal materi untuk didapatkan lebih tidak harus dikutuk dan kemudian ditolak, bahwa keinginan manusia itu dalam hal mengumpulkan kekayaan, kebutuhannya untuk masa depan, bahwa selalu ingin lebih, selalu ingin lebih ini kemudian yang disalahkan dalam agama adalah ketika ia menjerumus kepada keserakahan dan pengejaran hawa nafsu pribadi, maka hal ini kemudian pantas untuk kemudian dikutuk. Dalam pengertian inilah ia memandang bahwa kekayaan itu sebenarnya adalah sesuatu ujian besar. Nah, memang dalam sejarah Islam, kalau kita melihat bahwa begitu banyak sejarah, begitu banyak kisah yang diceritakan bahwa dalam agama, baik itu dalam suatu riwayat, bahwa begitu banyak orang yang ketika dia diberikan kemiskinan misalnya, dia mampu untuk bertahan, tetapi ketika dia diberikan harta kekayaan, justru dia tidak sabar dengan itu, sehingga dia menjadi binasa. Sehingga harta itu merupakan ujian terbesar yang ketika orang memiliki harta itu. Yang kemudian masalah dalam melakukan konsumsi ini tadi menjadi tujuan dari konsumsi ekonomi Islam. Kemudian kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan, bahwa kebutuhan ini sumbernya adalah hasrat nafsu, sedangkan kebutuhan adalah fitrah manusia. Jadi sesungguhnya kebutuhan manusia itu sebenarnya terbatas, hanya keinginan manusia atau hasrat manusia atau nafsu manusia lah yang tidak terbatas terhadap itu. Jadi hasil dari keinginan itu adalah kepuasan, sedangkan hasil dari kebutuhan adalah manfaat dan berkah. Sehingga dalam Islam bahwa hasrat dan keinginan tadi itu harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh kemudian hasrat nafsu itu, keinginan itu tidak terkontrol, yang justru akan mendatangkan kebinasaan. Jadi ukuran dari keinginan itu adalah selera, sedangkan ukuran dari kebutuhan adalah fungsi. Sifat dari keinginan itu sifatnya subjektif, karena keinginan itu ya dari pribadi masing-masing terhadap keinginan terhadap sesuatu. Sedangkan sifat dari kebutuhan adalah sifatnya adalah objektif. Keinginan ini dalam tuntunan Islam itu harus dikendalikan, sedangkan kebutuhan dalam tuntunan Islam itu harus terpenuhi. Jadi keinginan tidak mesti harus dipenuhi, tetapi kebutuhan itu harus dipenuhi. Nah, ini tadi bahwa kebutuhan dan keinginan ini itu perlu diklarifikasi, bahwa apakah dalam melakukan konsumsi itu adalah suatu keinginan atau kebutuhan. Kalau kebutuhan yang harus dipenuhi, tapi kalau misalnya sifatnya adalah keinginan, maka dia harus dikendalikan. Karena sejatinya bahwa tujuan dari konsumsi itu dalam Islam selain tadi itu untuk memenuhi
kepuasan karena sifatnya adalah didasari oleh hasrat dan keinginan terhadap suatu barang dan jasa itu, maka dia tidak akan mendatangkan keberkahan. Dia tidak akan mendatangkan keberkahan, justru akan mendatangkan kemafsadatan atau kerusakan. Nah, di sini kita melihat bahwa kebutuhan dan keinginan ini bila masyarakat misalnya menghendaki lebih banyak akan suatu barang dan jasa, maka hal ini akan tercermin pada kenaikan permintaan akan barang dan jasa tersebut. Nah, kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki suatu barang atau jasa bisa muncul karena faktor kebutuhan ataupun faktor keinginan terhadap barang dan jasa itu. Jadi kebutuhan ini terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. Sebagai misal contoh, genting dan pintu jendela merupakan kebutuhan suatu rumah. Demikian pula kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, berbeda dan lebih mulia dari makhluk-makhluk lainnya. Misalnya baju sebagai penutup aurat, sepatu sebagai pelindung kaki, dan lain sebagainya. Tetapi boleh jadi misalnya suatu keinginan itu berubah menjadi kebutuhan ketika itu sesuatu memang yang diperlukan. Misalnya dulu orang ketika dulu itu HP itu menjadi sesuatu keinginan dulu. Tetapi sekarang HP Android itu menjadi suatu kebutuhan, apalagi bagi seorang mahasiswa itu menjadi suatu kebutuhan. Jadi boleh jadi sesuatu yang diinginkan itu berubah menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Tetapi ingat tadi bahwa kebutuhan itu sangat berbeda dengan keinginan, karena keinginan itu adalah tadi dia sifatnya adalah hasrat atau nafsu untuk memenuhi itu. Nah, keinginan ini terkait sekali dengan hasrat dan harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia atau suatu barang. Misalnya ketika seseorang membangun suatu rumah menginginkan adanya warna yang nyaman, interior yang rapi dan indah, ruangan yang longgar dan lain sebagainya. Semua hal ini belum tentu menambah fungsi suatu rumah tempat tinggal, tetapi hanya memberikan suatu kepuasan bagi pemilik rumah. Keinginan terkait dengan suka atau tidak sukanya seseorang terhadap suatu barang dan jasa dalam hal ini bersifat subjektif, tidak bisa dibandingkan antara satu orang dengan orang lain, karena boleh jadi keinginan satu orang itu berbeda dengan keinginan orang lain, yang setiap orang punya keinginan yang berbeda-beda. Misalnya orang dalam hal warna, orang berbeda pilihan-pilihan warna, aroma desain itu berbeda dan sebagainya. Jadi perbedaan ini sifatnya subjektif, sedangkan kebutuhan itu sifatnya objektif. Jadi pemenuhan terhadap kebutuhan itu akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambahkan kepuasan atau manfaat fisikis di samping manfaat lainnya jika suatu kebutuhan itu diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan maslahah kalau misalnya itu memang sesuatu yang dibutuhkan sekaligus mendatangkan kepuasan. Namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata. Misalnya jika yang diinginkan itu bukan merupakan suatu kebutuhan, maka pemenuhan keinginan tersebut itu hanya akan memberikan kepuasan semata. Jadi sebenarnya ajaran Islam dalam perspektif ekonomi Islam ini tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Selama dengan pemenuhan tersebut martabat manusia bisa meningkat. Semuanya yang ada di bumi ini sebenarnya adalah diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Semua yang diciptakan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia itu. Karena manusia adalah khalifah fil ardh, dia adalah khalifah di muka bumi ini. Namun manusia kemudian diperintahkan untuk melakukan konsumsi terhadap barang dan jasa yang halal dan baik.
Jadi itu pun secara wajar, tidak boleh berlebih-lebihan. Apapun itu, biar dia halal dan baik. Kalau berlebih-lebihan maka itu juga dicela dalam agama. Jadi pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu menambahkan masalah atau tidak mendatangkan kemudian kemudaratan. Sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya bahwa ekonomi Islam itu sebenarnya adalah ekonomi real yang kemudian tidak boleh melakukan kezaliman dalam melakukan aktivitas ekonomi, termasuk dalam hal ini konsumsi. Tidak boleh kemudian mengkonsumsi apa yang bisa menzalimi diri sendiri, apalagi menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain. Karena menurut Imam Al-Ghazali bahwa ketika seseorang selalu mengkonsumsi makanan yang haram, maka pikirannya itu akan, tindakan dan pikirannya akan selalu mengarah kepada sesuatu yang haram. Jadi berhati-hatilah dalam melakukan konsumsi. Jadi motivasi dan keinginan seseorang untuk memenuhi memenuhi kebutuhannya dalam Islam itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus terpenuhi. Jadi maslahah dan kepuasan. Jadi maslahah dari suatu barang atau jasa yang terdiri dari manfaat dan berkah itu, maka di sini seolah tampak bahwa manfaat dan kepuasan adalah identik. Misalnya ada dua orang misalnya dalam keadaan yang sama. Misalnya A dan B sama-sama dalam keadaan lapar atau kesusahan. Sama-sama ingin mengkonsumsi misalnya daging sapi. Si A tadi itu tidak mempermasalahkan kehalalan dari daging sapi, sehingga dia mengkonsumsi daging sapi yang tidak halal. Sementara si B adalah orang yang sangat mematuhi perintah Allah dan hati-hati dalam melakukan konsumsi. Karena itu hanya makan daging sapi yang halal, disembelih dengan cara-cara yang halal sesuai dengan syariat dan diperoleh dengan cara yang halal. Nah, dari asumsi ini bahwa sapi yang dikonsumsi itu dari kedua orang tersebut mempunyai kualitas fisik yang tepat sama. Nah, di sini bisa dilihat bahwa manfaat yang diterima si A tetap sama dengan manfaat yang diterima oleh si B. Namun masalah yang diterima si A itu lebih besar daripada masalah yang diterima oleh Zaid. Hal ini mengingat bahwa masalah tidak saja berisi manfaat dari barang yang dikonsumsi, katakanlah tadi daging sapi yang halal, namun juga terdiri dari berkah yang terkandung dari barang tersebut, kalau itu sesuai dengan syariat. Nah, bagi si B tadi yang mengkonsumsi hanya barang si A yang mengkonsumsi hanya barang halal karena patuh kepada perintah Allah, dia merasa mendapat pahala dari Allah karena tindakannya itu, dan sekaligus dia merasakan berkah dari kegiatan yang dia lakukan. Jadi dari contoh ini bisa kita simpulkan bahwa kepuasan itu adalah merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan maslahah merupakan suatu akibat terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Jadi kepuasan adalah merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan maslahah merupakan suatu akibat terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Namun demikian bahwa terpenuhinya suatu kebutuhan ini akan memberikan kepuasan, terutama jika kebutuhan tersebut didasari oleh keinginan. Sebagai misal, ketika seseorang mengkonsumsi suatu obat atau jamu untuk mendapatkan tubuh yang sehat, maka ia akan mendapatkan masalah fisik, yaitu kesehatan tersebut. Jika rasa obat atau jamu itu disukai atau diinginkan, maka konsumen akan merasakan masalah sekaligus kepuasan. Namun jika konsumen tidak menyukai rasa obat atau jamu itu, maka ia akan mendapatkan masalah meskipun ia tidak memperoleh kepuasan saat itu. Berbeda dengan kepuasan yang bersifat individualis. Jadi kepuasan dan masalah ini berbeda.
Maslahat tidak hanya bisa dirasakan oleh individu, maslahat bisa dirasakan oleh semua orang selain daripada konsumen itu, yaitu dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Sebagai misal ketika seseorang memberikan makanan untuk tetangganya yang miskin misalnya, bersedekah misalnya, maka masalah fisik atau psikis akan dinikmati oleh tetangganya yang diberikan makanan tadi. Sementara itu si pembeli konsumen akan mendapatkan keberkahan hidup dari sedekahnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan muamalah dimungkinkan diperolehnya manfaat sekaligus keberkahan dari melakukan suatu aktivitas kegiatan ekonomi, khususnya dalam hal konsumsi. Jadi maslahah itu sama dengan manfaat dan berkah yang dirasakan. Jadi maslahah itu sama dengan manfaat manfaat dan berkah. Manfaat dan berkah, besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Jadi semakin tinggi frekuensi kegiatan yang bermasalah, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah menjelaskan bahwa setiap amal perbuatan, kebaikan maupun keburukan, itu akan dibalas dengan imbalan pahala ataupun siksa yang setimpal meskipun amal perbuatan itu sangatlah kecil, bahkan sebesar biji zawi sekalipun. Nah di sini kita bisa mengasumsikan bahwa masalah yang diterima akan merupakan perkalian antara pahala dan frekuensi kegiatan tersebut. Demikian pula halnya konsumsi, besarnya berkah yang diterima oleh konsumen tergantung frekuensi konsumsinya. Semakin banyak barang dan jasa yang sifatnya halal dan thayyib yang dikonsumsi, maka akan semakin besar pula keberkahan yang diterima. Nah, selain itu, keberkahan ini bagi konsumen juga akan berhubungan secara langsung dengan besarnya manfaat dari barang dan jasa yang dikonsumsi. Jadi selain dari kepuasan yang didapatkan, tujuan dari konsumsi itu adalah mendapatkan manfaat dan berkah dari kegiatan konsumsi itu. Jadi ini sifatnya interaksional ya, antara berkah yang dirasakan dengan kegiatan yang menghasilkan manfaat yang besar. Kalau misalnya besarnya berkah dengan manfaat itu sebanding, maka begitu pula sebaliknya. Di sini kita bisa melihat bahwa motif dan tujuan dari ekonomi konvensional itu untuk melakukan konsumsi itu adalah berasal dari nafsu ammaratu bisu. Motifnya adalah berdasarkan dengan keinginan, sifatnya bersifat subjektif tadi, ambivalen, tidak terukur dan tidak terbatas. Sedangkan kita dalam Islam dalam memenuhi kebutuhan itu dalam melakukan konsumsi itu, nafsu itu terkendali oleh aturan syariat, karena ada etika dan nilai-nilai yang mengatur, yang menjadi batasan dalam setiap kegiatan ekonomi. Dan motifnya adalah sifatnya adalah kebutuhan, berdasarkan dengan pemenuhan kebutuhan itu. Jadi dia bersifat objektif, positif, terbatas dan terukur. Sedangkan tujuan dari ekonomi konvensional dalam melakukan konsumsi adalah tujuannya adalah mencapai maksimum utility atau kepuasan individu. Sedangkan dalam ekonomi Islam tujuannya adalah mencapai kemaslahatan yang sudah dijelaskan tadi. Itu adalah kemaslahatan yang bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dalam melakukan aktivitas, karena bukan hanya individu tetapi kesejahteraan maslahah itu bisa dirasakan oleh orang lain termasuk keluarga dan tetangga dengan mengeluarkan zakat, sedekah dan infak. Tujuannya adalah tujuan akhirnya adalah mencapai fala adalah kebaikan dari setiap aktivitas ekonomi, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.
Kemudian dalam hal ini Al-Mannan melakukan konsumsi itu harus menghadirkan 5 prinsip, yaitu prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal, tidak haram dan baik, tidak membahayakan tubuh. Jadi yang dimaksud adil di sini adalah ketika melakukan kegiatan konsumsi itu tidak haram, sifatnya tidak haram dan tidak membahayakan bagi tubuh. Artinya halalan thayyiban. Kemudian prinsip kebersihan yang dimaksud di sini adalah kebersihan bermakna makanan yang dimakan harus baik, tidak kotor dan menjijikkan sehingga merusak selera. Kemudian prinsip kesederhanaan dalam melakukan konsumsi. Jadi sikap berlebih-lebihan akan mengandung makna bahwa melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu, atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Jadi kita ini dalam melakukan konsumsi, prinsip kesederhanaan ini harus dihadirkan. Artinya tengah-tengah, tidak terlalu boros dan tidak terlalu kikir. Karena kalau ada orang yang tidak memenuhi kebutuhannya, padahal ada pendapatannya, ada jiwanya misalnya untuk beli makanan, tetapi dia lebih memilih menyimpan uangnya dibandingkan dengan memenuhi kebutuhannya, ini juga tidak benar, dicela dalam agama. Atau misalnya pergi meminta-minta padahal dia masih bisa bekerja, itu juga dicela dalam agama. Prinsip kemurahan hati. Jadi Allah itu sebenarnya adalah karena kemurahan hati ini kita melakukan sedekah, melakukan infak dan mengeluarkan zakat dari harta yang kita miliki, bukan hanya untuk tujuannya untuk memenuhi konsumsi pribadi saja, yang tujuannya untuk mendatangkan kepuasan pribadi, tetapi lebih dari itu. Jadi Allah dengan kemurahan hatinya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia. Jadi kita juga harus mensifati sifat Allah ini dengan cara membelanjakan harta itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi membelanjakan harta di jalan Allah dengan memenuhi kebutuhan orang lain. Kemudian prinsip moralitas. Konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam, sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Jadi ada prinsip moralitas dalam melakukan konsumsi. Misalnya orang tidak boleh sembarangan melakukan konsumsi, kalau bukan haknya ya jangan dikonsumsi. Kalau bukan misalnya mengambil hak orang lain kemudian kita untuk tujuannya untuk mencapai kepuasan individu, juga tidak dibenarkan. Nah, sampai hanya tujuannya untuk motifnya adalah untuk kepuasan, sedangkan ada hak-hak orang lain yang dilanggar di situ. Nah, alur teori konsumsi dalam Islam seperti ini. Jadi konsumsi itu ada 3 kebutuhan yang harus terpenuhi, adalah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier, atau biasa diartikan. Jadi konsumsi, dalam melakukan konsumsi itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Atau kalau dalam Islam seperti yang dirumuskan tadi Imam Al-Ghazali, bahwa ada kebutuhan yang sifatnya daruriyat, ada kebutuhan yang sifatnya tahsiniyat, dan ada sifatnya hajiat. Jadi selain untuk memenuhi kebutuhan ini, konsumsi dalam Islam itu adalah harus mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah untuk tujuan ibadah, untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kemudian 5 prinsip konsumsi itu harus diterapkan tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya menurut Al-Mannan, bahwa prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas ini itu harus hadir dalam melakukan konsumsi dalam Islam. Kemudian tabungan atau zapping. Jadi kita dalam Islam ini juga diperintahkan untuk melakukan tabungan simpanan untuk berjaga-jaga di masa-masa yang akan datang yang boleh jadi tidak pasti. Kemudian
tujuan utama dari konsumsi itu adalah tercapainya keseimbangan antara konsumsi di dunia dan konsumsi di akhirat. Artinya kemaslahatan dan falah ini menjadi tujuan dari aktivitas konsumsi yang kita lakukan. Jadi harus Tuhan, ibadah, dan manusia ini, bahwa manusia itu harus dalam melakukan aktivitas kehidupan dunia ini harus tujuannya adalah ibadah. Karena Allah menciptakan manusia itu memang salah satu tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi sejatinya bahwa seluruh aktivitas ekonomi yang kita lakukan termasuk konsumsi ini itu harus berdimensi ibadah. Jadi bukan hanya memenuhi kepuasan, memenuhi keinginan itu supaya mencapai kepuasan maksimal, tetapi tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya penjelasan hari ini terkait dengan konsumsi dalam Islam. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa konsumsi dalam Islam itu adalah untuk mencapai keberkahan dan kebaikan dalam hidup, dan manfaat dalam melakukan konsumsi barang dan jasa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jazakumullah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.